Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 dengan mengusung tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat pada Rabu 16 Agustus 2022. Rapat paripurna ini sekaligus mendengarkan pidato Presiden dalam menyampaikan perancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022 dan nota keuangan. Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi dengan Wakil Ketua DPRD Faizal Riza, Pinto Jaya Negara, dan Burhanuddin Mahir, dan dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Forkompimda Provinsi Jambi, seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi, Kepala OPD Pemprov Jambi, dan tamu undangan lainnya. Rapat paripurna diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Meningkat Cipta. Usai membuka secara resmi rapat paripurna tersebut, pimpinan Dewan, Gubernur Jambi, dan undangan yang hadir langsung mengikuti sidang tahunan MPR dan DPR RI secara virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada siang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan bangsa pada momentum Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan merupakan momen sakral agar masyarakat dapat merasakan hasil perjuangan para pahlawan. Dengan demikian, kata Puan, tumbuh jiwa nasionalisme dan semangat membangun negara tercinta ini secara bersama-sama. Ditambahkan politisi PDI Perjuangan itu, semangat untuk merdeka yang digelorakan 77 tahun lalu adalah semangat untuk dapat menyusun nasib tanah air oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga dapat mewujudkan kehidupan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Telah 77 tahun lamanya, kita telah menyusun dan membangun kemajuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pasang surut gelombang pembangunan disertai dengan gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi telah menggerakkan berbagai reformasi dan transformasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tugas membangun bangsa dan negara kita ke depan menghadapi tantangan dan kendala yang tidak ringan. Kita masih menghadapi ketidakpastian situasi pandemi COVID-19, konflik geopolitik, pemulihan ekonomi global di tengah kerentanan pangan, energi, pengangguran, tekanan moneter global, degradasi lingkungan hidup, serta ancaman bencana alam dan sebagainya. Saat ini kita juga berada di dalam era globalisasi, era kemajuan teknologi dan industri yang semakin cepat dan dinamis, yang telah menempatkan masyarakat kita terbuka dan terhubung secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sehingga berbagai ideologi transnasional, cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dengan mudah masuk mempengaruhi ke dalam kehidupan rakyat Indonesia. Hal tersebut belum tentu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, bahkan dapat menggerus nilai-nilai luhur bangsa dan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia, seperti nilai-nilai agama, budaya, sopan santun, etika, dan toleransi, serta sikap saling menghormati di antara sesama bangsa Indonesia. Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan secara alamiah, maka tidak mustahil ideologi dan budaya transnasional akan menjadi tuan di negeri ini. Tidak akan ada lagi jati diri keindonesiaan, jati diri kita yang bisa dibanggakan. Tentu saja kita tidak anti budaya asing. Kita tidak dapat mengisolasi diri dari pengaruh budaya asing. Akan tetapi, dengan kepribadian jiwa bangsa yang kuat, maka budaya asing dapat disaring dan dilarutkan dalam kebudayaan nasional. Kita sebagai bangsa dan negara
semakin dituntut untuk dapat memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya agar dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berpribadian berlandaskan Pancasila, di mana perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat, kemajuan, dan kesejahteraan yang sama. Demokrasi bukanlah kebebasan tak terbatas. Batas dari hak setiap warga bangsa di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga bangsa yang lain sama pentingnya. Hak warga bangsa dibatasi oleh hak warga bangsa yang lainnya. Oleh karena itulah, peran negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga bangsa. Hak mendapatkan rasa aman yang sama bagi semua warga bangsa, hak untuk hidup tentram dan sama bagi semua warga bangsa. Inilah tugas kita bersama untuk membangun peradaban demokrasi yang memuliakan nilai kemanusiaan dan menjaga martabat bangsa. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan tema peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, maka menjadi momentum bagi kita dalam mengambil tekad dan upaya untuk segera kembali melanjutkan pembangunan nasional untuk kemajuan Indonesia. MPR RI, DPR RI, dan DPD RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk percepatan pemulihan kondisi di semua sektor kehidupan. Sebagai anak bangsa, kita semua siap cancut taliwondo, menyingsingkan lengan baju agar kita segera pulih dan bangkit untuk menjemput impian kolektif kita sebagai bangsa, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia, membela negara Indonesia, memajukan Indonesia Raya merdeka. Usai arahan dari Ketua DPR RI, kemudian dilanjutkan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi membahas beberapa hal yang krusial, seperti kondisi ekonomi, capaian vaksinasi, ibu kota negara, dan banyak poin penting lainnya. Beberapa poin tersebut diantaranya, pertama terkait pencapaian vaksinasi Indonesia, di mana Presiden menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menghadapi krisis global pandemi COVID. Selain itu, ia menyampaikan bahwa Indonesia termasuk 5 negara dengan capaian vaksinasi terbanyak. Kemudian, Presiden Jokowi menyinggung masalah inflasi yang dapat dikendalikan di kisaran 4,9%. Presiden mengatakan bahwa angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN, berkisar sekitar 7%. Presiden juga menyebutkan APBN mengalami surplus 106 triliun rupiah sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini, sehingga pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar 502 triliun rupiah pada tahun 2022. Negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan. Inflasi juga berhasil
dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Dan di semester 1 tahun 2022 ini, surplusnya sekitar 364 triliun rupiah. Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati, namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Presiden juga menyinggung masalah sumber daya alam, kemudian kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang meningkat. Ekonomi Indonesia tumbuh merata dan swasembada pangan seperti beras yang tak lagi impor. Di sisi lain, pemberantasan korupsi jadi prioritas, reforma agraria dan bansos, serta dukungan kepada UMKM agar bisa segera naik kelas. Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas, dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi. Jumlah penduduk yang sangat besar dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, serta daya beli masyarakat yang terus meningkat, akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional kita dalam menghadapi kompetisi global. Kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima Rusia dan juga diterima Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar, walaupun geopolitik sedang panas. Dan juga dipercaya PBB sebagai champion dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, krisis energi maupun krisis keuangan. Dan tahun ini kita menjadi Presiden G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Dan tahun depan kita juga menjadi ketua negara-negara ASEAN. Artinya,
kita berada di puncak kepemimpinan global. Terkait pembangunan IKN, Presiden Jokowi berpesan agar pembangunan ibu kota Nusantara dijaga keberlanjutannya. Hal yang paling ditekankan oleh Presiden ialah mendorong pengamalan Pancasila yang juga didorong oleh MPR. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menyampaikan beberapa harapannya untuk Provinsi Jambi dalam rangka hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia 2022 ini. Kata Edi, hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 tahun ini menjadi momentum bagi Provinsi Jambi, punya dasar-dasar yang kuat untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Khususnya kejadian yang melanda Indonesia dan dunia dalam 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, dalam pidato Presiden tahun-tahun lalu, biasanya Indonesia ekspor bahan mentah dan belum siap hilirisasi. Namun dengan adanya Badan Riset Inovasi Nasional, politisi PDI Perjuangan berharap ini menjadi embrio bagi Indonesia. Ia juga mengajak masyarakat menghindari politik identitas, persoalan sara, ras, dan agama. Selain itu, menguatkan kesatuan dan menjaga negara serta Pancasila yang kita cintai. Bagaimana Presiden 2014 sudah menyampaikan juga, ada masalah kita biasa ekspor bahan mentah, kemudian kita tidak siap pada aspek hilirisasi, maka kita sambut baik, apalagi sekarang negara juga sudah punya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Harapan kita inilah menjadi embrio bagaimana hilirisasi ada di Indonesia. Jambi misalnya kita penghasil sawit yang sangat besar, kalau kita mampu hilirisasi, maka ini akan menjadi peluang yang baik bagi perekonomian Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonominya pasti akan semakin baik. Pertama, yang kedua, tema hari ini kan jelas pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, ini juga menjadi momentum bagi kita. Bagaimana pandemi ini mengingatkan kepada kita supaya segera pulih ekonomi kita, kemudian bangkit kita akan semakin kuat. Nah, juga pesan Presiden tadi mengingatkan kepada kita untuk menghindari politik identitas. Persoalan sara, persoalan ras, agama, dan sebagainya ini menjadi konsentrasi kita, sehingga ideologi transnasional ini bisa kita tepis, kita akan kembali kepada 4 pilar kebangsaan. Maka inilah yang menjadi spirit bagi kita bersama, sehingga negara kita akan semakin kuat, rasa persatuan dan kesatuan kita semakin membumi, dan kita harus jaga negara Pancasila yang kita cintai. Rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dan dalam penyampaian rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2023 dan nota keuangan berjalan dengan lancar. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima RUU APBN tahun 2023 dari Presiden Joko Widodo. 3.000 triliun APBN kita di 2023. Ini angin segar bagi kita, dan juga pertumbuhan ekonomi tadi ditargetkan 5,3% juga cukup baik. Tentu kita akan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden dalam beberapa hal, termasuk persoalan 5 agenda strategis beliau, konsentrasi terhadap SDM, kemudian yang kedua infrastruktur, ada reformasi birokrasi, ada hilirisasi dan politik hijau. Nah, 5 hal inilah yang perlu kita diskusikan secara bersama, termasuk dalam membangun postur anggaran APBD di 2023 Provinsi Jambi. Nah, saat ini insya Allah hampir final kita KUAPPAS, dan mudah-mudahan minggu ini juga akan kita tetapkan, kita sepakati bersama antara pemerintah dan DPRD tentang KUAPPAS APBD di 2023 yang insya Allah fiskal kita sudah membaik. Mudah-mudahan bisa nyampe 5 triliun. Kalau sudah fiskal kita menengah, maka itu insya Allah APBD Provinsi Jambi kita akan semakin siap seperti itu.